Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita ada di bab sistem persamaan dua variabel. Bagian yang pertama kita akan belajar sistem persamaan linear kuadrat. Jadi nanti ada persamaan linearnya, ada persamaan kuadratnya. Kita langsung aja mulai nih pelajarannya. Nah, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat itu adalah titik potong antara garis lurus, ya, titik potong antara garis lurus. Garis lurus itu didapat dari persamaan linearnya dengan kurva melengkung, persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini nanti gambarnya kalau digambar itu jadi kurva melengkung. Bisa parabola, elips, lingkaran atau hiperbola, gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas bentuk-bentuk kurva melengkungnya, kita akan bahas himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat, jadi kita perlu mensubstitusi gitu ya. Mensubstitusi salah satu variabel dari persamaan ke persamaan yang lain sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat baru. Gitu. Nah, biar mudah kita lanjutkan. Nah, kemungkinan ada 3 kemungkinan dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear kuadrat. Jadi ya, kita anggap dulu yang persamaan kuadratnya parabola deh. Kan tadi ada 4 bentuk. Nah, ini contohnya yang parabola. Nah, karena berupa titik potong, kondisinya itu ada 3. Yang pertama, garis persamaan linear itu motong kurva kuadrat di 2 titik. Nah, ini 2 titik ya. Nih, motong di 2 titik. Nah, yang ini cuma motong di 1 titik, nempel aja gitu. Yang ini nggak motong. Ini kalau mau diperpanjang kurva melengkungnya atau garis lurusnya ini nggak akan motong. Nah, yang pertama itu berarti mempunyai 2 penyelesaian. Ada 2 titik potong. Yang kedua, 1 penyelesaian, ada 1 titik potong. Yang ini tidak ada penyelesaian. Jadi yang pertama itu garisnya motong kurva di 2 titik. Ini garisnya nyinggung kurva atau motong di 1 titik. Ini garisnya tidak motong dan tidak nyinggung gitu. Nah, kapan sistem persamaan linear kuadrat ini punya 2 penyelesaian? Yaitu ketika diskriminannya lebih dari 0. Yang ini ketika diskriminannya sama dengan 0. Yang ini diskriminannya kurang dari 0. D itu diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC-nya yang mana? Nah, diskriminan persamaan kuadrat baru. Nanti kan terbentuk persamaan kuadrat baru. Nah, diskriminan yang diambil itu diskriminan ini dari persamaan kuadrat baru ini. Nah, biar mudah kita langsung ke contoh aja nih. Nah, perhatikan. Tentukan apakah sistem persamaan berikut punya solusi. Jika ada, tentukan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Oke, kan kita punya ini linear. Yang pertama, yang bawah kuadrat, gitu kan. Kita diminta sistem persamaan ini punya solusi atau tidak sih, gitu kan. Berarti caranya pertama kita substitusi ini. Kita buat begini dulu. Yang ini jadinya kalau kita buat Y sama dengan berapa? 1 dikurang 2X. Nah, gitu kan. Jadi persamaan pertama jadi Y sama dengan 1 kurang 2X. Nah, kita substitusi. Ini kita sebut persamaan 1 nih. Persamaan 1 ke persamaan 2. Oke. Nah, jadi substitusi gitu kan. Substitusi, tulisnya gini aja deh. Y sama dengan 1 min 2X ke persamaan 2. Nah, gitu ya. Kita tulis dulu Y sama dengan 4 min X kuadrat. Y-nya kita ganti ini. 1 dikurang 2X sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kita kan udah dapat nih persamaan kuadrat baru. Nah, kita disuruh ngecek ada solusi atau enggak. Nah, kalau ditanya ada solusi atau tidak, kita cek diskriminannya. Diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan min 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 3. Sama dengan 4 ditambah 12. Gitu ya, 16 ya. Ini 4 ditambah 12 sama dengan 16. Lebih dari 0 ya. Nah, karena diskriminannya lebih dari 0, maka
ada dua solusi. Berarti punya dua solusi. Nah, dapat nih, ada dua solusi. Kemudian ditanya lagi, jika ada tentukan sistem penyelesaiannya. Berarti kita ke sini lah ya. Kita mau nyari penyelesaiannya, kita mulai dari sini. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Kita faktorin. Jadi, oke. X min 3, x plus 1. Dapatlah x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Nah, setelah dapat x-nya 2 nilai x ini, kita cari y-nya. Kalau x-nya 3, y-nya berapa? Y-nya substitusi ke salah satu ini aja. Yang paling mudah, y-nya substitusi ke sini aja ya. 1 dikurang 2 kali 3. Berarti sama dengan min 5. Berarti ini titiknya 3, min 5. Gitu ya. Yang ini, y-nya sama dengan 1 dikurang 2 dikali min 1 sama dengan 3. Berarti titiknya min 1,3. Nah, udah nih dapat. Jadi kalau mau ditulis HP, ya tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan ada dua titik. 3, min 5, min 1,3. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi gitu caranya, substitusi salah satu variabel sehingga ketemu persamaan kuadrat baru. Kita langsung ke latihannya nih biar lebih paham lagi. Oke, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Perhatikan, ini x plus y sama dengan 5, garis, ini kurva melengkung. Nah, yang ini kita buat jadi biar mudah ya. X sama dengan 5 dikurang y. Nah, gitu kan. Sekarang langkahnya kita substitusi gitu kan. X sama dengan 5 dikurang y, ini sebut persamaan 2 gitu ya. Persamaan 2. Nah, ke persamaan 2. Gitu. Berarti kita tulis dulu 2x plus y kuadrat sama dengan 4. Berarti di sini 2 dikali 5 dikurang y plus y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini jadinya apa? 10 min 2y plus y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, gitu aja ya. Berarti jadinya y kuadrat min 2y plus 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan adik, karena kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau menentukan titik potongnya, mula-mula kita cek dulu diskriminannya gitu. Diskriminannya gimana nih? Kita coba dulu ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini persamaan kuadratnya dalam Y ya. Gak ada masalah. Berarti ini sama dengan min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 6. Sama dengan 4 min 24 sama dengan min 20. Min 20 kurang dari 0. Ternyata diskriminannya negatif. Maka karena diskriminannya negatif gitu, jawabannya gini, tidak ada. Gini, karena diskriminan kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian gitu. Tidak ada penyelesaian untuk sistem persamaan tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau mau, jadi himpunan penyelesaiannya nggak ada. Jadi kalau digambar ini garis, ini kurva melengkung, garisnya nggak motong kurva melengkung ini, gitu. Jadi cek diskriminannya untuk menentukan HP-nya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Selesaikan sistem persamaan berikut. Nah, ini ada persamaan kuadrat, ini ada garis lurus yang bawah. Nah, oke, sekarang kita buat dulu gini. Yang linearnya, yang mudah itu kita buat dari yang linearnya kita ganti nih. Berarti kan ini sama dengan apa? X sama dengan 2y dikurang 1. Gitu ya. 2y dikurang 1. Ini persamaan 1 misalnya. Nah,
Ini persamaan 2. Kita substitusi, angkanya sama aja. Kita substitusi X sama dengan 2Y kurang 1 ke gitu ya, ke persamaan 1. Ke persamaan 1. Nah, persamaan 1. Nah, sekarang kita tulis persamaan satunya. X kuadrat min XY plus Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Oke. Kita substitusi X-nya kita ganti. X-nya kita ganti ini. Berarti ini jadi 2Y min 1 kuadrat dikurang 2Y min 1 dikali Y plus Y kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. Nah, lanjutin. 4Y kuadrat min 4Y plus 1. Bisa ya nguadratinnya ya? Dikurang 2Y kuadrat ditambah Y gitu ya. Dikurang 2Y kuadrat ditambah Y plus Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah, perhatikan sini. Kita dapat apa? 4Y dikurang 4Y kuadrat kurang 2Y kuadrat tambah Y kuadrat. 3Y kuadrat gitu ya. Min 4Y. Berapa nih? Min 4Y plus Y. Min 3Y. Nah, 1 min 7. Min 6 sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan kuadrat baru begini. Ini kayaknya kita bisa bagi 3 semua nih. Kita bagi 3 biar lebih sederhana. Jadi Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Nah, dapat. Nah, ini kalau kita lihat diskriminannya kayaknya sih lebih dari 0. Coba kita faktorin aja langsung ya buat dapat nilai Y-nya. Setelah kita dapat ini, kita faktorin buat dapat nilai Y. Berarti Y berapa nih? Min 2, Y plus 1. Nah, berarti Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Nah, kita udah dapat nih Y-nya. Y-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Kita cari X-nya. Oke, sini ya. Untuk Y sama dengan 2, maka X sama dengan 2 dikali, substitusi ke sini ya. 2 dikali 2 kurang 1 sama dengan 3. Berarti titik potongnya ini 3,2. Yang kedua, untuk Y sama dengan min 1, maka X sama dengan berapa? 2 dikali min 1 kurang 1 sama dengan min 3. Ini min 3, min 1. Nah, ini adik-adik jangan sampai kebalik ya. X, Y. Jadi nggak boleh ditulis 2,3 tapi 3,2. Nah, berarti HP-nya dapat kan? Sama dengan himpunan titik 3,2 dan min 3, min 1. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini soalnya agak beda nih. Tentukan panjang dan lebar sebuah persegi panjang yang kelilingnya 46 cm dan luasnya 60 cm. Nah, sekarang kita tulis dulu nih. Keliling persegi panjang itu apa rumusnya? 2 dikali P tambah L sama dengan 46. Nah, kemudian persamaan kedua, luas itu P kali L. P kali L sama dengan 60. Nah, dari sini kita dapat persamaan nih. Ini kita sederhanakan. Berarti P tambah L sama dengan 23. Jelas ya? Nah, ini juga kita ubah lagi nih. Berarti P sama dengan boleh, L sama dengan boleh. Kita buat P sama dengan aja deh. P sama dengan 23 min L. Nah, kita dapat ya. Sekarang langkahnya substitusi P sama dengan 23 kurang L ke, sebutlah ini persamaan 2 gitu ya. Ini persamaan satunya yang ini, persamaan 2 gitu. Berarti kita tulis dulu P kali L sama dengan 60. P-nya kita ganti. 23 kurang L dikali L sama dengan 60.
Berarti berapa nih? Ini 23L min L kuadrat sama dengan 60. Kita buat sama dengan 0. Berarti L kuadrat min 23L plus 60 sama dengan 0. Gitu ya. L kuadrat min 23L plus 60 sama dengan 0. Kita faktorin. Berarti L min 3, L min 20 sama dengan 0. Berarti lebarnya sama dengan 3 atau lebarnya sama dengan 20. Nah, ketemu lebarnya 3, lebarnya 20. Udah masukin cari P-nya. Misal ini, kalau untuk L sama dengan 3, ini bisa dua-duanya ya. Untuk L sama dengan 3, maka P-nya sama dengan 23 kurang 3, sama dengan 20. Untuk L sama dengan 20, maka P-nya sama dengan 23 kurang 20, sama dengan 3. Nah, dapat ukurannya. Ukurannya berarti 20 kali 3 atau 3 kali 20, terserah. Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Nah, itulah pelajaran tentang sistem persamaan dua variabel. Yang bagian pertama tentang sistem persamaan linear kuadrat. Kakak harap sih video ini dapat membantu kalian belajar sehingga pelajaran di sekolah jadi lebih mudah. Oke, cukup dulu video kali ini. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.